إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالات والنار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang Nabi alaihi salatu wassalam menghidupkannya dengan banyak puasa sunnah. Meskipun tidak sebulan penuh, tetapi mayoritas hari-harinya Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa sunnah. Dikarenakan bulan Sya'ban, di antara faktornya kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, sebagaimana diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis yang sahih, dikarenakan di bulan Sya'ban ini adalah waktu diangkatnya dan dihadapkannya amalan-amalan hamba-hamba Allah yang terkumpul dalam setahun, diangkat menghadap Allah Ta'ala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyatakan bahwa dirinya menyukai ketika amalannya diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dalam keadaan berpuasa. Ya ibadallah, ini adalah hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Kami ingatkan bagi kaum muslimin yang memiliki utang puasa Ramadan yang lalu agar segera diselesaikan, diqadha, karena tidak dibenarkan melewati batas sampai Ramadan yang sebentar lagi akan tiba dalam keadaan masih punya utang puasa yang belum diqadha tanpa ada udzur. Segera diselesaikan, dan itu didahulukan daripada puasa sunnah. Kemudian kami ingatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmain illa yakuna rajulun yasumu shauman falyasum. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi jika sudah tiba tanggal 28 Sya'ban, maka berhenti berpuasa sunnah agar tidak mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari puasa sebelumnya. Kecuali kata Nabi alaihissalatu wassalam, seseorang yang punya kebiasaan rutin mengerjakan suatu puasa sunnah bertepatan jatuh 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, tetap saja dia mengerjakan puasa sunnah yang memang rutin selama dia kerjakan. Misalkan dia rutin mengerjakan puasa Senin,
Kamis dan bertepatan dengan hari-hari itu, maka tetap saja dikerjakan. Ada penyambukan kebiasaannya, maka dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula yang hendak mengqadha puasa Ramadan tahun lalu, ya, di hari-hari terakhir tersebut tetap saja mengqadha puasanya meskipun tanggal 28, 29, 30 Sya'ban. Ya ibadallah, tentunya kita sama-sama sedang mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya pada hadis-hadis yang sahih bahwasanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, di malam awal bulan Ramadan, Nabi memberitakan, "Futtihat abwabul jannah." Riwayat yang lain, "Futtihat abwabus samai." Dibuka pintu-pintu surga, dibuka pintu-pintu rahmat. Sebaliknya, wa ghulqat abwabun niran, wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Subhanallah, ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka. Kita tahu bersama, pintu surga jumlahnya 8, pintu neraka jumlahnya 7. Ya, pintu-pintu surga semuanya dibuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Ini kesempatan emas untuk kita memperbanyak amal ibadah di bulan yang penuh rahmat ini, yang penuh berkah ini. Dan bersama dengan itu juga Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan, wasuffidat asyayatin, pada riwayat yang lain, wasuffidat asyayatinu maradatul jin, dibelenggu, diikat setan-setan, yaitu pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinan setan. Bukan semua setan, bukan semua setan dibelenggu, tetapi pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinannya. Jadi anggota-anggotanya, anak buahnya masih bebas berkeliaran, tetapi dengan dibelenggunya pentolan-pentolan setan, pimpinan-pimpinannya, tentunya faktor-faktor kejelekan di bulan Ramadan semakin minim, semakin berkurang. Oleh karena itu cenderung di bulan Ramadan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat jelek seorang hamba Allah di bulan Ramadan masih saja tetap giat dengan kejelekan-kejelekannya, masih saja dengan maksiat-maksiatnya, masih saja tetap lemah semangat ketaatannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal faktor-faktor pendukung ketaatan kepada Allah dan faktor-faktor penghalang dari ketaatan, faktor-faktor yang menyeret kepada kemaksiatan telah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga dengan berpuasa di bulan Ramadan, tentunya dengan itu makan dan minum terkurangi, sehingga aliran darah dalam tubuh juga berkurang. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa asy-syaitanu
yajri fi ibni Adam majrad dam, setan itu bergerak dalam tubuh Bani Adam untuk menggodanya melalui aliran darahnya. Oleh karena itu kata ulama, dengan puasa seseorang mengurangi makan dan minumnya, sehingga aliran darah pun berkurang, sehingga peredaran syaitan pun berkurang dalam tubuh. Oleh karena itu cenderung ketika seseorang menekuni ibadah puasa, dia lebih semangat, dia lebih bersemangat dalam melakukan amal ibadah, lebih ringan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Berbeda ketika seseorang selalu kenyang, banyak kenyang, sehingga aliran darahnya pun banyak dalam tubuhnya, semakin banyak pergerakan untuk syaitan untuk menggodanya, untuk menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam-malam bulan Ramadan, di samping apa yang telah kita dengar, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengabarkan wa yunadi kulla lailah, wa yunadi munadi fi kulli lailah, dan ada yang menyerukan di setiap malam, mengatakan, yakni dari kalangan malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentarghib, untuk mendorong hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taat kepada Allah dan menahan diri dari maksiat, mengatakan, ya talibal khair halumma, wahai orang yang menginginkan kebaikan, mari segera kerjakan kebaikan. Wa ya talibas syarr amsik, wahai orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah dirimu dari kejelekan. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa di setiap malam bulan Ramadan ada pembebasan dari api neraka bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pembebasan dari api neraka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya yang dipilih untuk dibebaskan dari azab neraka. Ini hal-hal yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Ya ibadallah, kesempatan emas bagi kita semua. Oleh karena itu tentunya kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan yang tinggal hitungan hari, beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan yang mulia ini, bulan penuh berkah ini. Ya ibadallah, berdasarkan hadis Nabi yang telah kita dengar, Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa mulai dari malam pertama bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu rahmat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dan setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba yang dipilihnya dari neraka. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan seluruhnya dari awal sampai akhir syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat. Semuanya dari awal sampai akhir syahrul maghfirah, bulan ampunan. Semuanya dari awal sampai akhir syahrul idqi minan nar, merupakan bulan pembebasan dari api neraka. Adapun yang biasa disampaikan oleh sebagian orang yang membagi bulan Ramadan 10 hari awal bulan Ramadan adalah bulan rahmat, kemudian 10 kedua adalah bulan ampunan, dan 10 terakhir adalah hari-hari pembebasan dari
api neraka. Tentunya ini bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang telah disampaikan, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa semuanya adalah bulan rahmat, bulan ampunan, dan semuanya adalah pembebasan dari api neraka. Memang telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang membagi menjadi 3 fase itu, tetapi hadis tersebut adalah riwayat yang memiliki cacat, ada riwayat yang keliru yang telah diingkari oleh ahli hadis, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, Sahih Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Ya ibadallah, begitu pula yang perlu kami ingatkan masuk dalam hadis yang memiliki cacat tadi, yang keliru dalam periwayatan, penetapan bahwa barang siapa beribadah dengan amalan wajib, satu amalan wajib fardhah di bulan Ramadan, nilainya ke-70 fardhah, nilainya seperti 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Ini juga termasuk dalam hadis yang keliru tadi. Begitu pula bahwa satu amalan sunnah di bulan Ramadan senilai dengan satu amalan wajib juga masuk dalam hadis, bagian dari hadis yang lemah tadi, yang memiliki cacat, kekeliruan dalam periwayatan. Tetapi tentu saja kita menyadari bersama, ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, ya, kesempatan untuk kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan ini saja kita mendapati bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, dan di penghujung Ramadan, yaitu di salah satu malam dari 10 malam terakhir. Boleh jadi di malam 21, boleh jadi malam 22, dan seterusnya. Meskipun lebih kuat kemungkinannya di malam-malam ganjil. Ada satu malam yang kita kenal bersama dengan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Nabi SAW melakukan i'tikaf di masjid di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir, tidak lain dan tidak bukan untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam itu. Tentunya kita berupaya semaksimal mungkin dan kita mohon pertolongan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah. Semoga kita diberi kekuatan, ditolong oleh Allah untuk juga bisa berupaya semampu yang bisa kita lakukan, bagaimana supaya di malam-malam terakhir itu kita hidupkan dengan ibadah, sehingga kita di malam itu terjaga, dalam keadaan terjaga dan banyak beribadah, banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah. Dan jika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita telah mendengar betapa besar keutamaannya. Tentunya di bulan Ramadan ini kekhususan yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lainnya. Ini satu-satunya bulan yang kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Bagi siapa saja yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib berpuasa, dia seorang mukallaf yang tidak memiliki uzur, tidak ada penghalang, maka wajib untuk berpuasa. Jangan sampai diremehkan, jangan sampai disepelekan, karena itu adalah kefasikan, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kerugian besar tentunya. Ini satu-satunya bulan dalam setahun, kesempatan bagi kita untuk memanfaatkannya seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Begitu pula di malam harinya, satu-satunya bulan yang dihidupkan dengan salat tarawih secara berjamaah di masjid, dan ini merupakan sunnatul muslimin yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, yang kemudian dihidupkan kembali di zaman khilafah pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan merupakan ijma' kaum muslimin, menjadi sunnah kaum muslimin ila yaumin hada, sampai hari ini. Kesempatan meraih keutamaan di malam-malam bulan suci Ramadan dengan tarawih tersebut, kita bersabar
salat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, sampai selesai salam bersama imam, sampai salam bersama imam, menyelesaikan witir dan salam bersama imam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sebagian sahabatnya meminta tambahan kepada Nabi usai melaksanakan tarawih sampai witir, ada sebagian sahabat yang minta tambahan kepada Nabi. Nabi menjawab, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa salat malam tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya pahala salat malam semalam suntuk. Padahal kita hanya mengerjakannya mungkin sekitar 1 jam kurang lebih, tetapi itulah keutamaan berjamaah salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai tuntas di masjid, akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dituliskan baginya pahala beribadah salat malam semalam suntuk. Tentunya dengan syarat setiap kita mengikhlaskan niat-niat kita beribadah tidak lain hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan meraih ridhonya dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayuhan nas ibadallah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kita ingat bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, memfardukan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan bukan untuk menyiksa kita, untuk memberatkan kita. Ya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menyukai kemudahan bagi kalian dan tidak menyukai kesulitan bagi kalian. Ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak pernah sama sekali menjadikan sesuatu dalam syariatnya ini yang memberatkan kalian. Ya ibadallah, oleh karena itu ketika seseorang memiliki uzur-uzur yang dengannya seseorang merasakan berat berpuasa, seperti halnya seseorang dalam keadaan sakit atau dia musafir, maka ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan bagi seseorang menyiksa dirinya atau sampai memudaratkan dirinya, memperparah penyakitnya dengan memaksakan diri berpuasa. Ini bukan dari tujuan syariat sama sekali. Tujuan syariat ini adalah, tujuan puasa ini adalah untuk mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, agar menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ya, sebagian orang dalam berpuasa yang dia pikirkan hanya menahan diri dari makan, minum, ya, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Sementara dia tetap saja melakukan kedustaan, tetap saja melakukan percekcokan, tetap saja bertengkar, tetap saja menipu, tetap saja melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Memang benar
maksiat-maksiat tersebut, dusta, penipuan dan yang lainnya dan semisalnya, itu tidak membatalkan puasa. Dari segi keabsahan puasa tidak batal, selama tidak melakukan pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum dan semisalnya. Tetapi ya ibadallah, perbuatan-perbuatan dosa maksiat itu tentunya bertentangan dengan ibadah puasa yang sedang dijalankan. Puasa tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan, bersabda, mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa ketika dia berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, dia tidak meninggalkan ucapan haram, tidak meninggalkan perbuatan haram, tetap saja melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang itu meninggalkan makanannya dan minumannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang itu meninggalkan makanan dan minumannya, sementara dia tetap saja melakukan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Artinya, dipetik dari hadis ini, tujuan berpuasa adalah untuk bertakwa kepada Allah. Jangan hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, tapi tahan diri dari kemungkaran, kemaksiatan yang dari segi pahala puasa akan terganggu. Meskipun puasanya sah, tetapi pahalanya terganggu. Dan boleh jadi dosa-dosa yang dilakukan tersebut sebanding dengan pahala puasanya, sehingga tidak ada pahala puasa yang didapatkan. Farubba shaimin, ya, boleh jadi ada orang yang berpuasa, tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Haus dan lapar saja yang dirasakan, pahala tidak ada, karena berguguran dengan sebab kemungkaran, maksiat yang dilakukan ketika dia berpuasa. Ya ibadallah, hendaknya kita camkan baik-baik sehingga kita berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya, yang diharapkan dengan itu kita keluar dari bulan Ramadan, kita meraih rahmat Allah Ta'ala, kita meraih maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, kita keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa kita, kita keluar dalam keadaan meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sangat beruntung hamba Allah Ta'ala yang meraih semua itu, dan tentunya semua itu kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala ay yuballighana jami'an Ramadan. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqana في شهر رمضان بالصيام والصلاة والصلوات والتراويح وجميع أعمال الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقم الصلاة.